Apa jadinya jika sebuah keputusan perang yang diambil hanya dalam hitungan hari sanggup meruntuhkan tatanan dunia yang sudah terjaga selama puluhan tahun? 28 Februari 2026, Operation Epic Fury mengguncang Teheran, menewaskan pemimpin tertinggi Iran, dan seketika menyeret Amerika ke ambang krisis tertragis dalam sejarah. Namun, di saat rudal menghancurkan sasaran di seberang samudera, mengapa jutaan rakyat Amerika justru turun ke jalan dan berteriak bahwa mereka tidak lagi merasa aman di negeri sendiri? Bersama Pintu Rahasia, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik rahasia krisis 2026 ini. Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, hubungan antara Iran dan Amerika Serikat dijelaskan sebagai sebuah perjalanan panjang yang sangat dinamis, beralih dari kemitraan yang saling percaya menjadi permusuhan mendalam, dan akhirnya memuncak pada konflik bersenjata di tahun 2026. Pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Iran memandang Amerika Serikat sebagai kekuatan asing yang paling dapat dipercaya karena tidak memiliki ambisi kolonial seperti Inggris dan Rusia. Karena kepercayaan ini, parlemen Iran menunjuk warga Amerika, Morgan Shuster dan Arthur Mills-Polk, sebagai bendahara jenderal untuk memodernisasi Departemen Keuangan Iran. Selama Perang Dunia II, hubungan ini tetap positif, di mana Iran menjadi jalur penting bagi bantuan Amerika dan Inggris ke Uni Soviet. Namun, hubungan mulai berubah setelah CIA dan MI6 mengorganisir kudeta untuk menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh yang menasionalisasi industri minyak Iran. Setelah kudeta, Amerika Serikat menjalin aliansi militer dan ekonomi yang sangat erat dengan rezim otoriter Shah Mohammad Reza Pahlavi dan menjadikannya sebagai pilar kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah selama Perang Dingin. Di bawah program Atoms for Peace, Amerika Serikat justru menjadi negara yang memprakarsai program nuklir Iran dengan menyediakan reaktor penelitian pertama pada tahun 1967. Di tahun 1979, hubungan mengalami pembalikan dramatis setelah revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini yang menyebut bahwa Amerika sebagai setan besar. Lalu, penyerbuan kedutaan AS di Teheran pada 1979 menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik formal pada 7 April 1980. Dan sejak saat itu, kepentingan masing-masing negara diwakili melalui pihak pelindung, yaitu Pakistan untuk Iran di Washington dan Swiss untuk Amerika Serikat di Teheran. Konflik berkepanjangan mengenai program nuklir Iran sempat mereda dengan ditandatanganinya kesepakatan JCPOA pada 2015 di bawah pemerintahan Obama. Namun, AS di bawah pemerintahan Trump menarik diri secara sepihak pada 2018 dan memulai kampanye dengan tekanan maksimal. Di tahun 2025, pemerintahan Trump dituduh merekayasa kelangkaan dolar untuk meruntuhkan mata uang Iran guna memicu protes domestik. Dan di awal 2026, Trump mengeluarkan ancaman militer terbuka setelah pemerintah Iran menindak keras para demonstran. Ketegangan mulai memuncak pada 28 Februari 2026 melalui serangan udara gabungan AS Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perang ini tidak hanya memperluas konflik regional, tetapi juga memicu krisis ekonomi global, gangguan di Selat Hormuz, dan gerakan protes besar No Kings di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Sebagian besar warga Iran sebenarnya memiliki sikap positif terhadap rakyat Amerika meskipun sangat tidak menyukai kebijakan pemerintahannya. Sebaliknya, survei tahun 2026 menunjukkan bahwa 79% warga Amerika memiliki pandangan buruk terhadap Iran. Sanksi perdagangan yang berlangsung selama puluhan tahun diperkirakan telah merugikan ekonomi Amerika lebih dari 175 miliar dolar dalam bentuk hilangnya peluang perdagangan dan pekerjaan. Secara keseluruhan, sumber-sumber ini menggambarkan hubungannya berpindah dari kerjasama yang mendalam menuju konfrontasi total, di mana kebijakan masing-masing negara seringkali didorong oleh kebutuhan publik domestik dan perebutan pengaruh di kawasan Asia Barat. Sejarah awal hubungan antara Iran saat itu dikenal sebagai Qajar Persia dan Amerika Serikat dari abad ke-19 hingga Perang Dunia II digambarkan sebagai periode yang sangat positif dan penuh kepercayaan yang sangat kontras dengan permusuhan di era modern. Awal mula hubungan politik dimulai pada tahun 1856 ketika Nasiruddin Shah Qajar mengirim duta besar pertama Iran, Mirza Abul Hasan, ke Washington DC.
Amerika Serikat kemudian menunjuk Samuel Benjamin sebagai utusan diplomatik resmi pertama untuk Iran pada tahun 1883. Selama periode Great Game, Iran sangat waspada terhadap kepentingan kolonial Inggris dan Rusia. Dalam konteks ini, Amerika Serikat dipandang sebagai kekuatan asing yang lebih terpercaya dan tidak memiliki ambisi imperialis di wilayah tersebut. Selama revolusi konstitusional Iran di tahun 1909, seorang warga Amerika bernama Howard Baskerville tewas di Tabriz saat bertempur bersama milisi melawan pasukan loyalis raja. Hal ini menjadikan orang Amerika dipandang sebagai kekuatan pendukung perjuangan rakyat Iran melawan dominasi asing. Pada saat itu, Iran sering meminta bantuan Amerika untuk membenahi administrasinya guna menyeimbangkan pengaruh Eropa. Figur penting seperti Morgan Shuster dan Arthur Mills-Pauk ditunjuk sebagai bendahara jenderal oleh parlemen Iran untuk mereformasi Departemen Keuangan dan Keuangan Iran. Reza Khan atau Reza Shah Pahlavi naik tahta setelah kudeta tahun 1921 dan meluncurkan berbagai upaya modernisasi, termasuk pembangunan kereta api nasional dan pendidikan sekuler. Sejak saat itu hubungan tetap kordial, namun sempat mengalami ketegangan pada tahun 1936 ketika Iran menarik duta besarnya dari Washington selama hampir 1 tahun setelah sebuah artikel di surat kabar Amerika mengkritik Reza Shah. Pada tahun 1941, Sekutu Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet menginvasi Iran untuk menekan pengaruh Jerman, memaksa Reza Shah turun tahta dan digantikan oleh putranya, Muhammad Reza Pahlavi. Selama sisa perang, Iran menjadi jalur utama bagi bantuan Amerika dan Inggris menuju Uni Soviet. Disinilah pemimpin Big Three, Roosevelt, Churchill, dan Stalin mengeluarkan deklarasi Teheran yang menjamin kemerdekaan dan batas wilayah Iran pasca perang. Banyak sumber yang menunjukkan bahwa sebelum tahun 1979, hubungan tersebut didasarkan pada kemitraan strategis dan kekaguman budaya. Hingga tahun 1944, hubungan setingkat duta besar baru resmi ditetapkan dan Amerika Serikat belum memiliki kebijakan aktif atau kepentingan besar di Iran hingga dimulainya Perang Dingin. Era Shah dan aliansi tahun 1953 sampai 1979 merupakan periode di mana Iran menjadi salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat selama Perang Dingin. Hubungan ini dicirikan oleh ketergantungan militer yang besar dan kerjasama strategis di bidang energi. Namun, di sisi lain hal ini menyimpan benih kebencian yang memicu revolusi. Aliansi ini bermula dari peristiwa krusial pada tahun 1953 ketika CIA dan MI6 mengorganisir kudeta untuk menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh setelah ia menasionalisasi industri minyak Iran. Operasi ini mengembalikan kekuasaan absolut kepada Shah Muhammad Reza Pahlavi yang kemudian menerima dukungan finansial dan militer besar-besaran dari Amerika Serikat sebagai imbalan atas kesetiaannya menentang pengaruh komunisme. Dalam konteks global yang lebih luas, Iran dianggap sebagai pilar utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal ini terjadi karena Iran memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Uni Soviet dan menjadi penjaga stabilitas di Teluk Persia yang kaya minyak. Pada era 1970-an, Presiden Richard Nixon menjadikan Shah sebagai proksi utama Amerika untuk melawan subversi Soviet di kawasan tersebut. Hal ini memungkinkan Shah membeli persenjataan canggih Amerika seperti jet tempur F-14 dalam jumlah yang sangat besar. Amerika Serikat membantu pembentukan SAVAK, yaitu polisi rahasia Shah yang brutal untuk menjaga kekuasaannya dari ancaman domestik. Program nuklir Iran justru dimulai oleh Amerika Serikat di bawah program Atom for Peace melalui Presiden Eisenhower pada tahun 1953. Amerika menyediakan reaktor penelitian pertama bagi Iran pada tahun 1967 serta bantuan uranium yang diperkaya. Universitas-universitas terkemuka di Iran seperti Universitas Pahlavi dimodelkan langsung berdasarkan institusi swasta Amerika seperti Universitas Chicago dan MIT. Meskipun terlihat sangat dekat, namun hubungan ini mengalami ketegangan internal di tahun 1970-an seiring melonjaknya pendapatan minyak Iran terutama melalui OPEC. Ketergantungan finansial Shah pada Amerika berkurang. Hal ini menciptakan situasi di mana publik Iran melihat Amerika sebagai arsitek rezim Shah, padahal pengaruh nyata Amerika terhadap kebijakan domestik Shah justru menurun. Di bawah pemerintahan Ford, hubungan mendingin karena ketidaksepakatan mengenai harga minyak yang tinggi yang menurut pejabat Amerika memicu resesi di AS. Pada tahun 1976, AS secara rahasia mendukung langkah Arab Saudi untuk menurunkan harga minyak yang justru memicu krisis finansial di Iran dan melemahkan rezim Shah.
Kemudian, pemerintahan Jimmy Carter mencoba menyeimbangkan aliasi dengan isu hak asasi manusia, namun tetap memberikan jaminan dukungan kepada Shah. Penilaian intelijen Amerika yang terus-menerus meremehkan besarnya ketidakpuasan rakyat Iran akhirnya menyebabkan AS gagal mengantisipasi revolusi Islam tahun 1979. Kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei dalam serangan Operation Epic Fury pada tahun 2026 seringkali dikaitkan oleh para pengamat sebagai titik balik yang menghidupkan kembali ingatan akan intervensi Amerika di masa lalu, terutama kudeta 1953 yang menjadi akar karakter anti-Amerika dalam sejarah modern Iran. Revolusi Islam tahun 1979 dan krisis Sandra tahun 1979 sampai 1981 merupakan titik balik paling dramatis dalam sejarah hubungan Iran-Amerika Serikat yang mengubah aliansi erat menjadi permusuhan mendalam selama puluhan tahun. Revolusi ini menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi yang sebelumnya merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah dan menggantikannya dengan kepemimpinan teokratis di bawah Ayatullah Ruhollah Khomeini. Khomeini secara eksplisit mengadopsi retorika anti-Amerika dan menyebut Amerika sebagai Great Satan atau setan besar. Hal ini menandai lepasnya Iran dari pengaruh Barat dan munculnya konflik kepentingan yang tajam. Dan ketegangan meledak ketika Presiden Jimmy Carter mengizinkan Shah masuk ke Amerika Serikat untuk perawatan medis kanker. Para revolusioner Iran mencurigai hal ini sebagai kedok bagi AS untuk merencanakan kudeta balasan guna mengembalikan Shah ke kekuasaan, serupa dengan kudeta CIA tahun 1953. Pada 4 November 1979, mahasiswa revolusioner yang didukung oleh Khomeini akhirnya menyerbu kedutaan besar AS di Teheran. Mereka menyandera 52 diplomat dan warga Amerika selama 444 hari. Para mahasiswa itu terobsesi dengan memori sejarah tahun 1953. Mereka membaca buku agen CIA Kermit Roosevelt tentang kudeta sebelumnya dan khawatir strategi serupa akan diterapkan kembali untuk menghancurkan revolusi mereka. Sebagai dampak langsung dari krisis ini, Amerika Serikat secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Iran pada 7 April 1980. Hingga saat ini, kedua negara tidak memiliki hubungan formal dan hanya berkomunikasi melalui pihak ketiga, yaitu Swiss dan Pakistan. Krisis ini memicu sanksi internasional pertama terhadap Iran. Presiden Carter mengeluarkan perintah eksekutif untuk membekukan sekitar 12 miliar dolar aset Iran, termasuk simpanan bank dan emas. Dan krisis Sandra berakhir melalui kesepakatan ini, di mana Sandra dibebaskan dengan imbalan pencabutan pembekuan aset dan penghapusan sanksi dagang tertentu, serta pembentukan tribunal klaim di Den Haag. Beberapa sumber menjelaskan bahwa revolusi dan krisis Sandra mengembalikan hubungan kedua negara ke titik nol dan menciptakan luka permanen dalam persepsi publik kedua bangsa. Di Amerika, krisis ini dilihat sebagai pelanggaran hukum diplomatik yang berat, sementara di Iran dilihat sebagai tindakan membela kedaulatan dari pengaruh asing. Memori tentang peristiwa 1979 dan intervensi AS tahun 1953 tetap menjadi faktor psikologis yang kuat. Hal ini tercermin dalam eskalasi konflik tahun 2026, di mana kematian Ali Khamenei dianggap sebagai babak baru dari sejarah panjang perseteruan yang bermula dari revolusi tersebut. Secara keseluruhan, revolusi 1979 dan krisis Sandra bukan hanya sekedar pergantian kekuasaan, melainkan fondasi dari permusuhan struktural yang mendefinisikan kebijakan luar negeri kedua negara hingga era modern. Tahun 1981 hingga 2015, dalam hubungan Iran-Amerika Serikat ditandai oleh ketegangan yang mendalam, keterlibatan dalam konflik regional, sanksi ekonomi yang berat, hingga upaya diplomasi yang memuncak pada kesepakatan nuklir. Selama konflik ini, Amerika Serikat memberikan dukungan intelijen dan logistik kepada Irak untuk membendung pengaruh Iran. Namun secara rahasia, pemerintah Reagan juga terlibat dalam skandal Iran Contra, di mana mereka menjual senjata ke Iran dengan harapan mendapatkan pengaruh untuk membebaskan sandera Amerika di Lebanon. Amerika Serikat menghubungkan Iran dengan berbagai serangan mematikan oleh kelompok Hezbollah, termasuk pengeboman kedutaan besar AS dan barak marinir di Beirut tahun 1983. Lalu, ketegangan memuncak melalui Operation Praying Mantis, operasi angkatan laut terbesar AS sejak Perang Dunia II yang menghancurkan pangkalan minyak dan kapal perang Iran sebagai balasan atau ranjau Iran di Teluk Persia. Pada tahun yang sama, kapal perang USS Vincennes secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat komersial Iran Air Flag 655 yang menewaskan 290 warga sipil. Insiden ini menjadi luka besar bagi Iran.
Di era 1990-an, di bawah pemerintahan Bill Clinton, Amerika Serikat menerapkan kebijakan untuk mengisolasi Iran dan Irak secara ekonomi dan militer. Dan pada tahun 1995, Presiden Clinton memberlakukan embargo perdagangan dan minyak total terhadap Iran. Hal ini bertujuan mencegah investasi asing di sektor energi Iran. Harapan sempat muncul saat Presiden Iran yang reformis, Muhammad Khatami, menyerukan dialog peradaban pada tahun 1998. Meskipun ada pelonggaran kecil pada impor karpet dan kacang pistachio, hubungan kembali buntu karena penolakan kelompok konservatif Iran dan prasyarat ketat dari AS. Meskipun Iran sempat menunjukkan simpati setelah serangan 11 September, hubungan memburuk tajam setelah Presiden George melabeli Iran sebagai bagian dari Axis of Evil atau poros setan pada tahun 2002. Sejak tahun 1990-an, Iran mulai mengembangkan program nuklir dengan bantuan Rusia dan Tiongkok. Hal ini memicu kemarahan AS dan berujung pada sanksi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2006 yang memukul ekonomi Iran secara drastis. Amerika Serikat berulang kali menuduh Iran mempersenjatai dan melatih milisi di Irak untuk menyerang pasukan Amerika. Pemerintahan Obama awalnya meningkatkan tekanan melalui sanksi terhadap industri otomotif dan mata uang Iran pada tahun 2013. Iran juga sempat mengancam akan menutup Selat Hormuz sebagai balasan atas tekanan tersebut. Terpilihnya Hasan Rouhani pada tahun 2013 menandai perubahan nada diplomatik Iran yang lebih terbuka untuk berdiskusi demi memperbaiki ekonomi. Hal ini memicu kontak tinggi pertama dalam 30 tahun antara presiden kedua negara melalui telepon. Periode ini ditutup dengan pencapaian bersejarah melalui Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. Dalam perjanjian ini, Iran setuju untuk membatasi aktivitas pengembangan nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi internasional. Secara keseluruhan, periode 1981 hingga 2015 menunjukkan pola hubungan yang berulang antara konfrontasi militer, tekanan ekonomi sistematis, dan upaya diplomatik yang rapuh yang menjadi dasar bagi eskalasi konflik yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya. JCPOA dan kampanye maksimum pressure merupakan dua strategi yang berlawanan dan mendefinisikan fluktuasi tajam dalam hubungan Iran-Amerika Serikat dalam dekade terakhir. JCPOA adalah perjanjian antara Iran dan kekuatan dunia, termasuk AS, Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, dan Jerman, yang bertujuan untuk memberikan batasan substansial pada program nuklir Iran. Dan perjanjian ini tercapai pada tahun 2015 di bawah pemerintahan Obama. Sebagai imbalan atas pembatasan aktivitas nuklirnya, sebagian besar sanksi internasional terhadap Iran dicabut pada tahun 2016. Perjanjian ini juga memberikan akses bagi IAEA untuk melakukan inspeksi mendadak di wilayah Iran guna memastikan kepatuhan. Pada 8 Mei 2018, Presiden Donald Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat keluar dari JCPOA dengan alasan bahwa perjanjian tersebut hanya menguntungkan Iran dan perlu diperbaiki. Penarikan ini bertujuan untuk mengisolasi Iran secara total melalui pengenaan kembali lebih dari 1.500 sanksi yang menargetkan sektor keuangan, minyak, dan perkapalan Iran. Iran menanggapi secara bertahap, mengurangi komitmennya di bawah JCPOA, akhirnya melampaui tingkat pengayaan uranium yang ditetapkan sebelumnya. Meskipun menyatakan minat untuk kembali ke JCPOA, pemerintah Biden tidak melonggarkan sanksi ekonomi dan justru menerapkan tindakan tambahan karena negosiasi di Wina terhenti. Memasuki masa jabatan kedua Trump pada tahun 2025, kampanye maksimum pressure diberlakukan kembali dengan intensitas yang lebih tinggi. Menteri Keuangan Scott Bessent menyebut keruntuhan mata uang rial Iran pada Desember 2025 sebagai puncak agung dari strategi ini. AS mengakui telah merekayasa kekurangan dolar di pasar global untuk memicu kejatuhan nilai rial yang bertujuan untuk memicu protes massa di Iran. Tekanan ekonomi yang mencekik ini ditambah dengan represi pemerintah Iran terhadap demonstran menjadi jalur menuju eskalasi militer besar di awal tahun 2026. Keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA dan penerapan tekanan maksimal dianggap telah mengembalikan perbaikan hubungan kedua negara ke titik nol. Di dalam negeri Amerika, strategi ini berujung pada perang terbuka di tahun 2026 melalui Operation Epic Fury yang memicu pertanyaan serius tentang legitimasi kekuasaan eksekutif dan dampaknya terhadap ekonomi domestik. Konflik yang berakar dari kegagalan JCPOA ini akhirnya mengganggu jalur minyak dunia di Selat Hormuz dan menyebabkan lonjakan harga energi yang membebani konsumen Amerika sendiri. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa transisi dari JCPOA ke maksimum pressure telah mengubah arah hubungan dari upaya stabilisasi nuklir menjadi konfrontasi ekonomi dan militer total yang dampaknya dirasakan hingga ke tingkat rumah tangga di kedua negara.
Eskalasi menuju perang pada tahun 2025 hingga 2026 merupakan akumulasi dari ketegangan historis yang mencapai titik didih akibat kombinasi tekanan ekonomi ekstrim, gejolak domestik di Iran, dan kebijakan luar negeri agresif dari pemerintahan Trump yang kedua. Perang ini bukan hanya konflik militer, tetapi juga merupakan krisis multidimensi yang berdampak langsung pada stabilitas global dan domestik Amerika Serikat. Menjelang akhir 2025, pemerintahan Trump menerapkan kembali kampanye maksimum pressure secara ekstrim. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengakui bahwa Washington sengaja merekayasa kekurangan dolar untuk memicu kejatuhan nilai tukar rial Iran guna memancing protes massa. Pada Desember 2025, strategi ini membuahkan hasil sehingga muncul protes besar di lebih dari 100 kota di Iran yang dipicu oleh krisis ekonomi. Pemerintahan Iran menanggapi protes tersebut dengan kekerasan yang mengakibatkan banyak korban jiwa yang kemudian digunakan AS sebagai pembenaran untuk intervensi lebih lanjut. Menanggapi represi terhadap demonstran, Presiden Trump pada awal Januari 2026 menyatakan militer AS dalam posisi lock and loaded dan secara terbuka mendorong perlawanan rakyat Iran. Antara Januari hingga Februari 2026, AS melakukan pengiriman armada laut besar ke Timur Tengah, termasuk kapal induk dan kapal perusak rudal. Ini merupakan konsentrasi aset udara dan laut terbesar di kawasan tersebut sejak invasi Irak tahun 2003. Meskipun sempat ada upaya dialog di Oman pada Februari 2026 untuk membahas program nuklir dan sanksi, negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil karena perbedaan fundamental pada agenda yang dibahas. Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi gabungan berskala besar yang dinamakan Operation Epic Fury oleh AS atau Roaring Lion oleh Israel. Sekitar 200 jet tempur menyerang 500 target di 14 kota Iran, termasuk sistem pertahanan udara, fasilitas rudal, dan pusat komando. Hasil paling signifikan dan kontroversial dari serangan ini adalah terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatullah Ali Khamenei. Kemudian Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di 5 negara Teluk, yaitu Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Yordania, serta mengumumkan penutupan Selat Hormuz bagi pelayaran internasional. Di dalam negeri AS, perang ini memicu debat besar mengenai wewenang presiden karena serangan dilakukan tanpa deklarasi perang formal dari Kongres. Hal ini menjadi salah satu pemicu gerakan protes Snowking pada Maret 2026 yang melibatkan jutaan warga. Konflik ini menyebabkan lonjakan harga minyak dunia secara drastis yang merembet pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi di Amerika Serikat. Secara historis, eskalasi ini dianggap mengembalikan hubungan kedua negara ke titik nol, menghapus sisa-sisa diplomasi dari era JCPOA 2015 dan memperdalam jurang permusuhan yang berakar sejak revolusi 1979. Secara keseluruhan, eskalasi 2025 hingga 2026 menunjukkan bagaimana kebijakan tekanan ekonomi yang dipadukan dengan peluang dari ketidakstabilan domestik lawan dapat dengan cepat berubah menjadi perang terbuka dengan konsekuensi global yang sangat merusak. Krisis domestik Amerika 2026 dijelaskan sebagai sebuah titik pecah multidimensi yang dipicu oleh kebijakan luar negeri yang agresif terhadap Iran, tekanan ekonomi yang mencekik, dan tindakan penegakan hukum domestik yang dianggap melampaui batas konstitusional. Krisis ini mencapai puncaknya pada gerakan protes Snowking yang melibatkan jutaan orang di seluruh negeri pada 28 Maret 2026. Eskalasi militer terhadap Iran menjadi pemantik utama ketegangan domestik di Amerika Serikat. Peluncuran Operation Epic Fury pada 27 hingga 28 Februari 2026 yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dilakukan tanpa deklarasi perang formal dari Kongres. Hal ini memicu pertanyaan serius dari warga dan anggota legislatif mengenai batas kekuasaan eksekutif dan pengabaian terhadap mekanisme check and balance. Protes awal di berbagai kota besar Amerika secara langsung menyoroti serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Kritik publik meningkat ketika Presiden Trump mengisyaratkan kemungkinan mengambil alih sumber daya strategis Iran seperti minyak yang dianggap oleh banyak warga sebagai ekspresi kekuasaan tanpa batas. Sentimen negatif terhadap pemerintah diperparah oleh tindakan Immigration and Customs Enforcement atau ECA yang semakin agresif di dalam negeri. Kemarahan publik meledak setelah 2 insiden penembakan warga sipil oleh agen federal, Rene Nicole di Minneapolis 7 Januari 2026 dan seorang perawat keturunan Iran, Alec Pretty, 24 Januari 2026. Investigasi menunjukkan tembakan dilepaskan bahkan sebelum situasi benar-benar mengancam. Operasi ICA meluas ke ruang publik seperti sekolah,
gereja, dan pengadilan yang menciptakan trauma kolektif di komunitas imigran. Hal ini menyebabkan penurunan kehadiran siswa di sekolah dan penurunan aktivitas ekonomi karena warga merasa tidak aman di ruang publik. Sekitar 2/3 warga Amerika percaya tindakan ICE telah melampaui batas dan membuat negara menjadi kurang aman. Selain itu, krisis ekonomi domestik menjadi beban nyata yang dirasakan oleh kelas menengah dan pekerja Amerika sebagai konsekuensi dari konflik luar negeri. Perang regional di Timur Tengah menyebabkan lonjakan harga minyak global yang berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok di dalam negeri Amerika. Penerapan tarif impor baru, terutama terhadap barang-barang dari Asia, justru membebani konsumen domestik. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan upah real tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup, memaksa banyak keluarga di kota besar seperti New York dan Los Angeles mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk bertahan hidup. Semua keresahan dalam perang, represi penegakan hukum, dan kesulitan ekonomi bertemu dalam gerakan No King pada Maret 2026. Slogan ini merujuk pada sejarah pendirian Amerika yang menolak monarki dan kekuasaan absolut. Para demonstran menggugat gaya kepemimpinan Trump yang dianggap melakukan personalisasi kekuasaan, di mana keputusan strategi sangat terpusat pada individu dan mengabaikan proses institusional. Gerakan ini menyatukan kelompok yang sebelumnya terpisah, mulai dari aktivis anti perang dan pembela hak imigran hingga pekerja sektor logistik dan keluarga kelas menengah yang merasa rasa aman ekonomi mereka telah sirna. Secara keseluruhan, krisis domestik Amerika 2026 menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri terhadap Iran memiliki konsekuensi yang merusak stabilitas dalam negeri Amerika sendiri, memicu krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi, dan menguji ketahanan konstitusi Amerika Serikat di hadapan kekuasaan eksekutif yang sangat dominan. Ekonomi telah lama menjadi medan pertempuran utama antara kedua negara, terutama melalui penerapan sanksi yang sistematis oleh Amerika Serikat. Sejak 1995, AS telah memberlakukan embargo perdagangan total terhadap Iran. Sebuah studi tahun 2014 menunjukkan bahwa sanksi-sanksi ini tidak hanya merugikan Iran, tetapi juga merugikan ekonomi AS lebih dari 175 miliar dolar dalam potensi perdagangan yang hilang dan hilangnya 279.000 peluang kerja. Strategi ini bertujuan melumpuhkan ekonomi Iran dengan menargetkan sektor minyak, logam, dan perbankan guna menghentikan ekspor minyak hingga nol. Kebijakan ekonomi terhadap Iran berdampak balik pada warga AS. Eskalasi militer tahun 2026 menyebabkan lonjakan harga energi global yang merembet pada kenaikan biaya transportasi dan pangan domestik. Selain itu, kebijakan tarif 25% yang diberlakukan Trump terhadap negara-negara yang berdagang dengan Iran justru membebani konsumen Amerika Serikat sendiri. Secara historis, rakyat Iran memiliki sikap positif terhadap rakyat Amerika, namun sangat negatif terhadap pemerintahannya. Dan ketidakpuasan publik di Amerika mencapai titik pecah ketika kebijakan luar negeri yang agresif bersinggungan dengan masalah domestik. Ekonomi adalah pemicu langsung bagi pergerakan massa di kedua negara. Di Iran, krisis ekonomi yang direkayasa oleh sanksi AS menjadi motor penggerak protes besar di lebih dari 100 kota pada akhir 2025. Di Amerika Serikat, perang tahun 2026 memperburuk inflasi, menyebabkan pertumbuhan upah real tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup di kota-kota besar seperti New York dan Los Angeles. Hal ini memperluas basis massa demonstran No King yang kini melibatkan keluarga kelas menengah, pekerja jasa, dan logistik yang merasakan dampak langsung dari ketidakpastian ekonomi tersebut. Secara keseluruhan, dimensi ekonomi dan publik menunjukkan bahwa hubungan Iran-Amerika Serikat telah berkembang melampaui konflik antar pemerintah, menjadi persoalan yang secara langsung menggerus kesejahteraan ekonomi dan rasa aman warga sipil di kedua belah pihak. Krisis tahun 2026 ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di luar negeri selalu memiliki dampak balik ke rumah kita sendiri. Jika kalian merasa informasi ini penting untuk dipahami lebih banyak orang, bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian. Dan jangan lupa like serta subscribe untuk terus mengikuti pembaruan dari krisis ini.